Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusniwati, nomor mahasiswa 1974201-272, kelas 2N. Dalam hal ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak dosen Dr. Fahmi SHMH dalam mata kuliah Hukum Pidana. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan azas nullum delictum nulla poena sine privilege. Azas ini adalah berarti suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada undang-undang atau peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya. Azas ini hanya berlaku dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dasar hukumnya ditemukan pada buku 1 pasal 1 ayat 1 KUHP. Azas nullum delictum ini tidak terlepas dari azas legalitas, yaitu azas yang menekankan bahwa hukum pidana sebagai undang-undang haruslah tertulis. Azas legalitas di samping disahkan juga harus tertulis dan tegas. Azas legalitas mengandung 3 pengertian, yaitu nullum delictum nulla poena sine privilege. Yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi atau kias. Yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Tujuan azas legalitas yaitu agar tercapainya kepastian hukum karena setiap orang bisa melihat dan membacanya. Yang kedua, dengan hukum tertulis, hakim dalam menjatuhkan hukumannya tidak sekehendaknya sendiri. Nah, yang kedua yaitu apakah undang-undang pidana bisa berlaku surut? Coba jelaskan. Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azazi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Azas ini dikenal dengan nama azas non-retroaktif, yaitu azas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Nah, menurut Profesor Wirjono dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwasanya ini sebenarnya sudah ditentukan untuk setiap bidang hukum dan diulangi untuk hukum pidana termuat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Nah, menurut beliau juga larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Namun dalam praktiknya untuk kejahatan atau kasus tertentu seperti tindak pidana terorisme atau kejahatan terhadap kemanusiaan, azas non-retroaktif ini bisa dikecualikan. Penyimpangan dari azas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum putus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Nah, dasar berlakunya secara surut Undang-Undang Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hak pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi hal-hal tertentu dimungkinkan untuk berlaku surut. Contohnya ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Peradilan HAM. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.